Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Zidan Al-Bukhari, selamat datang. Sri Hartati, Pak Nas, Toraja Utara, Masya Allah, luar biasa ya. Dari Purbalingga, Suryani Ani, selamat datang. Tuban, Om Didin, selamat datang Om Didin. Sukabumi hadir, Saiful Amri. Semoga Pak Nas dan keluarga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan. Amin. Saya doakan juga untuk semua yang hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah. Dari Selangor, Masya Allah, Rosnaini, Sweet, Taiwan, Sofa Arsyanus, ya. Yanti Nancy telah bergabung, Taiwan, Masya Allah, banyak Taiwan ya. Salam lah buat kawan-kawan daripada Taiwan nih, ya, dari Taiwan. Senang sekali bisa berjumpa ya dengan teman-teman yang ada di seluruh negeri, seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati pertemuan kita di kesempatan ini ya. Masya Allah, ini kesempatan yang mahal sekali, kesempatan yang sangat berharga. Sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya ya, Insya Allah. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita ya, pertemuan terakhir kita di Mutiara Ramadan. Selanjutnya bagi yang berkenan bisa ikut acara kita di acara camp online Magnet Rezeki. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kaki kita masuk ke dalam ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala.
walaupun dalam keadaan yang berjarak, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama belajar. Semoga dengan kehadiran kita di majelis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Teman-teman semuanya, ya, mari sama-sama kita membacakan lanjutan dari tadabbur kita tentang juz 29, ya. Dan sekarang masuk ke dalam surat Nuh, ya, ayat yang ke-10 sampai terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. Saya kalau baca surat Nuh tuh pengen nangis, ya, karena ini kaitannya dengan betapa tidak mudahnya mengajak manusia pada kebaikan, ya. Udah diajak pada kebaikan, tapi banyak yang nggak mau, ya. Padahal apa sih kebaikan? Kan cuma kebaikan. Kita ngajak pada kebaikan, ngajak kepada silaturahim, ngajak kepada surga, ngajak kepada hal-hal baik. Tapi entah kenapa banyak orang yang tidak mau, ya. Mereka lebih senang dengan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Masya Allah, ya.
Di sini ini adalah ayat yang sering kita baca dan masya Allah ya, nggak disetting sebenarnya di akhir ini ya, di perpisahan kita di Mutiara Ramadan ini malah bertemu dengan ayat yang saya cintai. Ini ayat yang sangat saya cintai sekali ya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ini menjadi dasar dari ilmu magnet rezeki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Maka aku katakan kepada mereka, ya Allah, ya. Jadi ngajarin apa sih yang diajarkan sama engkau ya Nuh gitu. Kenapa kok mereka pada nggak mau sama kamu gitu kan? Aku bilang ya Allah, ya, minta ampun kalian kepada Tuhan. Ya, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Aku udah kasih tahu ya Allah, Engkau tuh Maha Pengampun ya Allah. Ya, kalau udah diampuni, apa yang Kau janjikan pada mereka, ya, aku janjikan yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah, Engkau, ya Allah, Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya, jadi hidup nikmat, hidup enak, hidup nyaman, ya, hidup dengan ya penuh dengan kebahagiaan, ya. Allah kasih semuanya. Aku dijanjiin ya Allah, ya. Kemudian mereka nggak percaya juga ya Allah, ya. 1000 tahun, masya Allah, 1000 tahun yang beriman cuma berapa orang ya Allah. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Wa qad khalaqakum atwara, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Kamu kan dulu juga nggak ada, sekarang juga, ya. Tiba-tiba sekarang kamu ada di muka bumi gitu kan? Tidakkah kamu perhatikan? Di sini Nabi Nuh tuh sampai ngajakin untuk merenung, ya, berpikir. Coba perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat sempurna, luar biasa. Itu nggak ada tiangnya, itu langit, masya Allah, ya. Betapa hebatnya arsitektural Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkannya kamu daripadanya dengan sebenar-benarnya. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Ya. Jadi diajak mikir gitu. Coba deh pikirin ini gitu ya. Tetap aja nggak mau. Dikasih janji nggak mau. Ya, dibaik-baikin nggak mau. Ya. Kemudian diajak berpikir nggak mau juga. Ya, sebenarnya ya Allah, apa sih yang dijadikan sama Nabi Nuh itu hanya kebaikan demi kebaikan demi kebaikan, nggak ada yang lain. Sampai Nuh berkata, ya, qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Jadi ini kayak apa ya, kayak putus asa gitu ya, ya. Laporan gitu sama yang kasih order gitu, saya kasih tugas. Ya Allah, mereka mendustakan aku ya Allah gitu. Ya. Kemudian dan melakukan tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Jadi menggantikan Allah dengan sesuatu yang ya mereka lebih cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Ini saking kesel, mangkelnya gitu loh, mangkel banget gitu Nabi Nuh, sampai akhirnya keluar kata-kata nih, wala tazidil zalimina illa dhalala, janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu kecuali kesesatan gitu kan, mimma khati'atihim, ya, ugriku fa'udkhiluna, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, ya. Nah, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong bagi mereka selain dari Allah. Nah, di sini ini ada satu penyesalannya Nabi Nuh gitu ya, ketika akhirnya beliau kok nggak sabar sih gitu, baru 1000 tahun gitu kan, baru 1000 tahun kok nggak sabar gitu. Ini yang disesali oleh Nabi Nuh. Makanya ketika dalam dialog di alam mahsyar, semua minta diselesaikan padang mahsyar itu, Nabi Nuh, ya saya pernah ngomong sama kaumku begini gitu, wala tazidil zalimina illa dhalala, minta diadab gitu kan, minta
sesatkan kepada orang yang padahal kan nggak boleh, ya nggak boleh minta doa kesesatan tuh nggak boleh gitu kan, tapi saking mangkalnya tapi kemudian akhirnya ya Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Nah itu dia, ya. Rabbi qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi, ya. Jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Nah ini adalah doa saking, ya Allah gitu. Apa sih, aku cuma ngajak kebaikan doang gitu, tapi kok kenapa mereka nggak mau gitu kan? Cuma memang doa ini nih mestinya tidak diucapkan gitu, disesali juga sama Nabi Nuh. Tapi akhirnya di ayat yang terakhir nih, ya, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Dan ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Tapi masih aja doanya wala tazidil zalimina illa tabara. Ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa memahami ya kenapa Nabi Nuh berbuat seperti itu, karena ya kok nggak mau gitu loh diajak kepada kebaikan gitu ya. Tapi subhanallah ya, mudah-mudahan dengan ini kita jangan sampai begini. Hikmahnya apa? Kita sebagai orang yang diajak kepada kebaikan, jangan sampai mancing orang yang ngajak pada kebaikan itu doanya kayak gini. Jangan sampai kita mancing guru kita doanya kayak gini, saking keselnya gitu. Ya, namanya manusia kan ada batasnya juga gitu. Ya, maka jangan sampai kita sebagai seorang murid, sebagai seorang santri, sebagai seorang yang mau belajar gitu, itu membuat orang yang ngajarin kita tuh mangkal kayak gini gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi kita mudah-mudahan kita menjadi orang yang mudah gitu ya untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan, mudah untuk diajak baik, mudah untuk diajak ya kepada surga, mudah untuk diajak kepada ya kebaikan dan kemuliaan, mudah diajak kepada kepositifan ya. Nah, alhamdulillahnya beruntung kita punya nabi yang sangat santun, sangat baik hati ya, sangat santun, sangat baik hati, bahkan sudah ngebunuh Hamzah pun masih diampuni oleh Rasulullah SAW, yaitu Hindun. Udah ngebunuh ya, sampai ngebunuh gitu masih diampuni juga, karena target dari ya dakwah Islam itu bukan lagi menambah satu lagi orang masuk ke dalam api neraka, tapi bahkan sebaliknya, kita berharap dengan dakwah yang kita berikan apapun ya, sampai nyawa ke tenggorokan ya, itu masih bisa orang diajak kepada kebaikan, masih bisa orang diajak kepada kepositifan. Oke, itulah akhir dari surat Nabi Nuh ya, dan mudah-mudahan ya kita semua menghormati guru-guru kita ya, menghormati menghormati guru-guru kita, menghormati pemimpin-pemimpin kita ya, menghormati orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan ya, kita hormati semuanya. Ada satu lagu ya, saya mau ngajak nyanyi, boleh nggak ya? Ya, kita nyanyi bareng-bareng yuk ya. Nah, ini dia ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ini untuk sebagai apa ya, sebagai satu pengingatan kita ya kepada guru kita ya. Insya Allah, Masya Allah ya. Aduh, saya teringat guru saya ada Kiai Mufassir namanya ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sorry, kayaknya bukan ini. Kalau saya pakai advance saja. Sebentar. Ya, ini dia. Yuk sama-sama kita. Sebelum akhirnya saya ada tamu saya ya, Bu Dina, yang nanti insya Allah kita akan berbincang bagaimana tidak mudahnya ngajak manusia pada kebaikan. Ngajak manusia itu pada kebaikan tuh Masya Allah, terutama anak-anak remaja ini ya. Ya,
Insyaallah kita sama-sama memuliakan guru-guru kita.
kaifama ahwakum mas'aman ana man ana laulakum kaifama ahwakum. Allah, Masya Allah. Aduh, iya. Man ana laulakum. Siapalah kita tanpa guru kita ya. Dan terkadang ada rasa sakit gitu, rasa berat gitu ya, rasa penyesalan dari guru-guru kita itu ya. Seperti Nabi Nuh adalah seorang guru bagi umatnya, tapi Masya Allah ya, betapa berat ya yang ditanggung oleh seorang guru itu ya. Dan terkadang kita menjadi seorang murid itu bandel gitu ya, bandel gitu. Saya masih teringat sama seorang yang saya berharap gitu ya, saya dapetin cucuran tetesan ilmunya, dan alhamdulillah saya bersyukur bisa talaki dengan beliau. Ketika saya datang ke tempatnya, Kiai, boleh nggak saya jadi murid antum? Diakui sebagai murid gitu ya. Masya Allah, ternyata beliau bilangnya begini, orang dulu itu takut punya murid gitu. Orang dulu itu takut punya murid karena dosanya murid itu ditanggung sama gurunya. Sebenarnya bukannya dosa murid ditanggung guru, setiap orang bertanggung jawab pada dosanya masing-masing. Tapi ya kita tuh Masya Allah ya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru ma'amila biha. Seorang yang mengajarkan kepada kebaikan, kemudian ya itu kebaikannya akan dapat pahala, dan orang yang mengajaknya akan dapatkan pahala juga. Tapi sebaliknya gitu, kalau guru tuh nggak tepat, guru nggak bener gitu ngajar, maka semua dosa muridnya itu gitu kan, itu akan ditanggung sama si gurunya. Maka orang-orang dulu tuh nggak mau jadi guru, orang-orang dulu ya, karena takut dosanya murid menenggelamkannya. Tapi orang sekarang, kata guru, kata kiai gitu ya, orang sekarang ini terlalu berani jadi guru katanya. Terlalu berani jadi guru. Makanya ya mudah-mudahan saya nggak dipanggil guru lah begitu ya, tapi teman dan sahabat gitu ya, teman dan sahabat dalam mengarungi perjalanan ini. Orang sekarang terlalu berani jadi guru sehingga dosa-dosanya menenggelamkannya. Masya Allah. Tentunya di sini adalah gurunya adalah guru apa, guru mursyid ya, guru murabbi seperti tadi dalam lagu tadi, murabbi gitu kan, syaikhana ya, guru yang membimbing dalam kebaikan iman, kebaikan hati ya. Maka saya bersyukur sekali ketika guru saya, ya saya sih ngakunya beliau guru saya, padahal belum tentu dia mau jadikan saya sebagai murid ya kan, dosa saya banyak. Nah pas kebetulan hari ini ya, aduh saya melo banget karena memang surat Nuh itu melo gitu bagi saya gitu ya. Jadi tentang seorang yang udah bolak-balik ngajakin umatnya kok degil banget gitu ya, Masya Allah. Ya, tapi ya Bismillah, mudah-mudahan kita menjadi murid yang baik ya, karena siapalah kita, man ana, kita bukan siapa-siapa. Man ana
من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أحواكم من أنا من أنا لولاكم. Baik, nampaknya inilah pertemuan akhir kita untuk Mutiara Ramadan. Jadi Mutiara Ramadan akan berakhir, ya. Inilah akhir dari Mutiara Ramadan kita, Masya Allah, setelah sekian lama, ya. Dan memang ini 19 hari, ya, kita menemani, plus hari sebelum, jadi total 20 hari di Mutiara Ramadan. Dan insya Allah kita akan menutupnya dengan kegiatan mengejar Lailatul Qadar dengan ilmu keajaiban. Mengejar Lailatul Qadar dengan ilmu keajaiban, ya. Orang tuanya, anaknya, semuanya ikut, ya. Ya, biayanya murah banget, ya. Dan ini terjadinya cuma setahun sekali, ya. Belum tentu juga tahun depan kita ngadakan lagi, ya. Allahu a'lam. Karena ini momennya tepat, ya. Semua orang pada pengen nyari kegiatan di rumah, ya. Dan ini Ramadan, masa iya kita sia-siakan di waktu yang terakhir ini. Panas, kenapa sih nggak 10 hari? Ya, 3 hari lebihnya kita gunakan untuk kegiatan kita khusus bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di akhir kita akan sama-sama takbiran online, ya. Takbiran online bersama dengan komunitas Magnet Rezeki, bersama-sama kita takbiran online dan khutbah Idul Fitri online, ya. Khutbah Idul Fitri online, ya. Masya Allah. Jadi kita akan sama-sama menikmati masa goa kita ini dengan, ya, begitu indah. Ini adalah pertanyaan, kenapa berakhir hari ini? Saya harus siap-siap, ya, untuk menyiapkan diri saya juga ke kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya. Karena luar biasa ini, nyiapin acara Mutiara Ramadan ini ternyata nggak sederhana juga, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan, ya. Jadi bagi teman-teman semuanya, sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua, ya. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akan kembali lagi mendengarkan lagu Man Ana, ya. Man Ana, ya. Saya Nasrullah, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.